حصريا على شبكة سلام شريفة. I hear the flowers kinda crying loud, the breeze is sounding sad. Oh no, tell me when did we become so cold and empty inside? Lost away long time ago. Did we really turn that blind? We don't see that we keep hurting each other, no. All we do is just fight. Now we share the same bright sun, the same round moon. Why don't we share the same love? Tell me why not? Life is shorter than most that thought. Hold my hand, there are many ways to do it right. Hold my hand, turn around and see what we left behind. Contoh bahwa Nabi luar biasa ketika lidahnya. Kalau manggil Aisyah dengan panggilan gelarnya yang indah, ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan pipinya. Maksudnya wahai yang kulitnya putih. Karena orang Arab asli itu kulitnya putih. Kalau dia malu, merah pipinya. Atau kalau kena matahari, merah pipinya. Asli. Kalau orang kita merah, pasti dimerah-merahin sama Mirabella itu mah. Kalau kita mah, kalau orang sana asli. Nah dipanggilnya Humairah. Itu adalah panggilan cakep, panggilan kesayangan. Minimal Pak kita manggil istri ya boleh dengan sebutan misalnya yang sini yang itu kan masih muda Ustaz. Kalau udah aki-aki emang pantas lah begitu. Pantas baik, Kong. Ini aki-aki manggil sama bininya. Yang sini yang pantas baik itu mah. Dia cuma diketawain orang. Udah kayak masanya Kong gitu katanya. Saudara, hati-hati urusan lidah. Yang kedua, siapa orang beruntung itu? Nabi sabdakan wa wasi'ahu baitahu. Mereka orang-orang yang pandai meluaskan rumahnya. Kalau ada orang hidup punya rumah gede, rumahnya luas, itu orang beruntung. Tapi kalau saya train hanya sampai di sini aja, rasa-rasanya jarang kita yang jadi orang beruntung. Sebab rumah zaman sekarang jarang yang gede. Nggak usah jauh-jauh lah, rumah saya, Bu, maaf Pak, Ustaz Taufik tahu tuh, rumah saya ya kecil sih enggak rumah saya mah, tapi strategis rumah saya Bu, Pak. Jadi ke dapur deket, kamar mandi deket, ruang tamu deket, keluar deket. Sebab begitu keluar udah jalan raya itu, jadi kan deket itu. Nah bagaimana kalau rumah kita udah kecil begitu? Maka jawabannya, rumah boleh kecil Bapak Ibu, tapi hati kudu luas. Nih, pengantin baru maaf. Nanti kalau punya rumah, bagusnya rumahnya gede. Kalau mampu, kalau nggak gede, minimal rumahnya ada, tapi sungguh pun nggak gede, hati yang gedein, hati yang luasin. Maaf Pak, kalau kita nerima tamu jangan diukur-ukur tuh tamu. Buat apa rumahnya gede? Ruang tamunya cool, mewah, lengkap, dingin. Tapi kalau ada tamu datang diukur-ukur, ya orang susah ini mah. Orang susah rumahnya, tampangnya kelihatan, kakinya jeber, mana pakai sendal jepit merah sama hijau lagi jepitnya. Orang susah ini mah. Kemudian apa? Bang, gak usah masuk situ, gak usah masuk. Itu orang kayak begitu, sungguh rumahnya gede, bukan orang beruntung. Soal dia ngukur-ngukur orang. Ingat, kaya miskin udah ada catatannya. Betul-betul. Alim awam udah ada catatannya. Berpangkatkah dia? Ya, awamkah dia, rakyat jelatakah dia, sudah ada catatannya. Ya kalau bahasa Depok mah begini mah Bu, Pak. Kalau orang muda uratnya urat kaya, mau lagu apa juga kaya, apa sampah aja jadi duit. Memang urat kaya namanya mah. Tapi kalau orang mah urat susah, urat susah udah. Ya dikasih modal berapa gua habis baik namanya mah. Urat susah. Kaya miskin udah ada catatannya. Makanya saya sering pesan yang jadi orang kaya, jadilah orang kaya yang sungguh-sungguh. Kalau jadi orang susah, jadilah orang susah yang sungguh-sungguh. Ya tabah maksudnya. Ini pengantin. Pengantin salah satu kunci dia bisa menghadapi tantangan ke depan apa enggak? Itu jawabannya cuma satu, siap enggak dia susah. Kalau pengantin siap susah, nanti kalau suatu saat jadi orang yang bahagia, jadi orang kaya, dia tidak sombong. Tapi kalau dia hanya siap kaya, nanti kalau di depan dia jadi orang susah, dia akan menderita luar biasa.
Makanya kalau kita hidup harus siap susah nih. Bersuami istri, berkeluarga harus siap susah. Nanti kalau bahagia nggak masalah. Susah pun sudah siap. Tapi kalau hanya siap bahagia, ntar kalau ketemu susah kacau balau. Udah nyampe depan rumah udah nyalain motor, bini masih dandang. Begitu lagi ngomong, udah ngomongnya udah halus bener. Nah, buruan ngapa mah? Ini kondangan kita jauh di Lenteng sono, jauh bener mah. Buruan dandannya. Apa kata bininya? Buka jendela. Halo Kang Sapar, berangkat beda sono. Gitu. Nah, itu bagaimana rumah tangga begitu? Dan itu bakalan kita alami pengantin baru. Hati-hati. Orang berumah tangga nggak mulus terus. Pasti ada berantemnya. Betul-betul. Itu pasti sudah. Makanya kita mesti luas. Minimal kalau rumahnya nggak luas, hatinya luasin. Seorang suami yang luas hatinya, dia jarang ngeritik istrinya. Karena dia tahu kekurangannya. Ketika dia menikah, dia sudah siap menerima kekurangan dan kelebihannya. Begitu juga istri yang luas hati. Kalau lakinya punya kekurangan, dia sudah siap menerima. Kenapa? Dia sudah mau menikah dengan dia. Dia siap menerima kelebihannya, siap juga menerima kekurangannya. Hati-hati, terutama calon pengantin baru. Umumnya kita lah, pengantin bau nih umumnya. Hati-hati, bini kita bukan manusia sempurna Pak. Jangan nuntut sempurna dari istri, nggak ada. Ibu punya laki itu bukan manusia sempurna. Jangan nuntut suami kudu sempurna, nggak bisa. Pasti ada kekurangannya, sudah pasti. Makanya minimal ketika kita luas hati, selesai urusannya. Kalau berantem sama suami, berantem sama istri, agama ngajarin rebutan salah, jangan rebutan bener. Nabi ketika terlambat pulang, beliau itu di depan pintu. Setelah Aisyah terbangun subuh, lalu kemudian Aisyah tergopoh-gopoh minta maaf. Sebelum terucap permohonan maaf dari Aisyah, Rasul sendiri minta maaf. Aisyah, mohon maaf, tadi malam saya pulang telat, makanya saya tidur di depan rumah, takut ngeganggu. Apa kata Aisyah? Bukan engkau ya Rasul yang salah, saya yang salah. Kata Rasul, enggak, saya yang salah. Coba itu dicontoh. Kalau kita berantem sama bini, aku salah, coba. Mama, dipikir-pikir ini memang bapak nih yang salah mah dalam persoalan ini. Saya yang salah mama, maafin bapak. Kan mantep begitu Bu ya. Kata bininya, enggak Pak, mama yang salah. Kan tadi mama juga jawab, berarti mama salah juga. Maafin mama, selesai urusannya. Tapi kalau kita kan enggak begitu model-modelnya Bu. Oh, udah berantem, udah main bener baik. Lu yang salah, begitu kata lakinya. Apa kata bininya, lu yang salah, lu yang salah. Orang kata lu yang salah, lu yang salah. Itu rata-rata begitu. Makanya berantem gak ada ujungnya. Makanya ini yang lagi pada berantem laki bini, misalnya suami saya ada yang berantem ini, ntar pulang praktekin Pak. Begitu pulang nyampe rumah udah mau praktekin, salam udah mantap bener. Assalamualaikum. Kata bini gini, salam, masuk. Kata lakinya, emang susah agama dipraktekin ya. Apa kata lakinya? Mama, duduk sebentaran, bapak mau ngomong. Ada apa? Nggak biasanya begini? Ya duduk sebentaran mama. Seminggu kita berantem mah kagak ada enaknya berumah tangga berantem begini. Kapan sakinah mawaddah warahmah kalau begini ceritanya? Apa kata bininya? Lalu gini mah. Ternyata saya resep-resepin, saya pikir-pikir, udah saya kaji-kaji terus, ternyata bapak yang salah mah. Bapak minta maaf seminggu ini bapak yang salah. Apa kata bininya? Dia diri mau begini. Nah begini ngaku kan nah kalau ngaku begini, emang dari dulu emang bapak yang salah, bapak aja egois. Dari dulu bapak yang salah, sekarang ngaku kan? Nah, udah selesai urusannya. Ngaku gini kan mantap. Emang bapak yang salah dari dulu kata bininya. Arti lakinya berdiri lagi. Mama, tunggu dulu. Saya ngomong begini cuma nurutin apa kata Ustaz tadi ceramah. Katanya kalau berantem suruh ngaku salah. Bapak ngaku doang mah. Kalau dipikir lu yang salah, lu yang salah. Berantem lagi jadinya. Ronde 2. Karena apa? Agama nggak dipakai, artinya kurang luas. Termasuk urusan agama. Maaf di komplek kayak begini, maaf orang paham juga cuma satu, betul-betul. Mereka daerah juga nggak sama, budayanya lain-lain. Ada yang mau kunut, ada yang nggak mau kunut. Ada yang mau selawatan, ada yang nggak mau selawatan. Itu wajar, nggak apa-apa, beda kayak begitu mah.
Ada orang laporan, masih kita contoh aja. Saya nyesel Ustaz di masjid. Kenapa? Ngadain acara subuh gabungan, nyesel kita. Kenapa? Sebab abis itu suka berantem. Sebelah maunya kunut, sebelah nggak mau kunut, berantem. Malah sekarang mau diri masjid baru, padahal masih dekat. Ini masjid masih cukup buat jamaah komplek kami, tapi di masjid baru karena nggak cocok sama kunut. Ini gara-gara subuh jamaah kami nyesel jadinya. Selang waktu berapa hari kemudian laporan lagi, Ustaz, di komplek kami sekarang sudah tidak ada yang berantem urusan kunut. Ama gak kunut Ustaz, udah nggak ada yang berantem lagi. Ya bagus berarti Pak, ada kemajuan. Bukan Ustaz, kagak ada yang sembahyang subuh jamaah sekarang mah. Ya hancur lagi kalau begitu mah. Gara-gara sholawatan hadrah misalnya, Maulid Nabi ada sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Yang demen sholawatan oke, tapi kan ada yang kagak demen. Mau yang kagak demen ngomong, apa di sholawatan kayak begini? Ini tidak pernah terjadi pada masa Rasulullah. Kalau nggak pernah ada berarti ini amalan bid'ah, sesat, neraka. Berantem lagi. Masa gara-gara sholawatan neraka kejem amat orang Islam? Tentu nggak begitu Pak. Kalau dilakukannya pas, naruhnya pas nggak apa-apa. Yang jadi sesat kalau naruhnya nggak pas. Kalau di luar sholat nggak masalah, yang jadi sesat kalau dalam sholat. Misalnya ada orang tahiyat akhir lagi sembahyang nih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Nabi salam alaika. Lagi sembahyang itu baru sesat. Nah kalau di luar sholat nggak apa-apa. Ini yang menentukan bisa nggak kita bersikap begitu, luas atau tidak hatinya. Jadi orang yang beruntung kata Nabi, orang yang hatinya luas. Kalau rumahnya nggak luas, mungkin ada orang nggak punya rumah atau punya rumah tapi kecil, yang penting hatinya luas. Itu tafsir dari ulama ahli hadis begitu. Jadi hatinya luas minimal. Pengantin juga begitu, kalau hatinya luas, perempuannya luas, lakinya luas, jadi itu pengantin. Jadi itu sakinah mawaddah warahmah. Tapi kalau hatinya sama-sama sempit ya kacau. Makanya saya saranin, ini pengantin kalau nanti mertua datang, orang tua kita datang, jangan ngomong aku, nggak usah. No, emakku datang. No, bapakku datang. No, emak gua. No, bapak gua. Nggak perlu itu. Kalau sudah suami sih ngomongnya jangan begitu. Ngomongnya begini. No, emak datang. Ditanya, emak mana ini? Emak Bekasi apa emak Depok misalkan ya. Itu nanti jangan pakai no, bapak gua. No, bapak lu datang. No, emak lu datang. Ngutang pada mana dia. Ngutang. Udah kacau udah rumah tangga gitu mah. Nih, yang kayak begini udah kacau. Karena apa? Kurang luas hatinya. Yang terakhir ketiga, siapa orang beruntung itu? Yang ketiga Nabi sabdakan, wa baka ala khati'atihi. Mereka orang-orang yang biasa menangis karena dosa. Kalau dia melakukan dosa, dia gampang nangis. Ya maaf saudara, kalau yang susah nangis, minimal nyesel. Bab nangis itu gak semua orang bisa. Biasanya nangis paling gampang tuh kalau mau haji. Kalau mau haji mah pamitan nangis ya. Berangkat nangis. Bahkan tetangga kanan kiri yang kagak buku-buku urusan ikut nangis kok. Sampai orang-orang pada saling nanya, "Kok nangis kok?" Orang-orang pada nangis begitu. Karena kesetrum. Berangkat naik pesawat nangis, bener apa ini gua haji ya? Nangis. Karena mereka pernah naik pesawat. Begitu turun ke Jeddah, ke Madinah ke makam Rasulullah nangis, ziarah nangis, sholat nangis, Masya Allah. Dengar adzan aja pertama kali sedih rasanya, bener apa ini Madinah ya? Begitu. Karena adzannya mendayu-dayu di sono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Madinah. Di Bekasi kan lain adzannya ya. Subuh-subuh no. Ya mirip-mirip di Madinah sih, mirip dikit. Gitu. Halo.
Saya kira itu kalau lagi gerimis ada dan begitu, ya datang ke masjid apa nerusin tidur itu. Hati-hati, nangis, doa nangis, ziarah nangis. Begitu tanggal mau berangkat ke Mekah, habis berangkat Madinah, pakai ihram yang laki-laki, perempuan pakai baju pantas putih-putih, niat mau umrah plus haji tamattu. Datang ke Bir Ali, ke Dzul Khulaifah. Ya, niat dibimbing pembimbingnya. Lalu begitu masuk bis talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, nangis menetes air mata. Labbaik la syarika laka labbaik, seperti mau menghadap Allah, seperti mau mati rasanya. Kalau orang Indonesia biasanya kalau talbiyah itu kan seluruh negara sama Pak. Labbaik Allahumma labbaik, lagunya labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau orang Indonesia paling lain, paling pelan dia. Labbaik Allahumma labbaik, pelan. Labbaik la syarika laka labbaik. Makanya negara lain udah 3 kali balik, kita 1 kali belum kelar-kelar. Emang pelan banget iramanya mah romanya. Itu orang Indonesia kan maunya kan slow-slow ya Pak. Tapi seni paling kaya Indonesia mah. Nah itu dangdut jadi sholawat ada di Indonesia, sholawat jadi dangdut di Indonesia. Coba ini, ya Thaibah, ya Thaibah, ya dawal ayyana ishtakna lik, wal hawa nadana, wal hawa nadana. Coba bandingin lagu ini, Bang Thaib, Bang Thaib, kenapa